Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penjaga kios BBM eceran di Palembang ditodong senjata tajam dan dirampok. Pencurian tabung gas kerap terjadi di toko kelontong. Pelaku pura-pura membeli rokok. Para perajin pandai besi di Ogan Ilir berupaya melestarikan budaya profesi turun-temurun. Kita ke informasi pertama. Aksi perampokan terhadap penjaga kios BBM eceran terjadi di Palembang. Pelaku yang menodongkan senjata tajam pada korban dan membawa kabur uang jutaan rupiah. Pelaku perampokan yang mengenakan helm dan jas hujan ini tampak menodongkan senjata tajam pada penjaga kios BBM eceran di kawasan Gadus Palembang pada Minggu dini hari. Pelaku mengancam korban untuk menyerahkan uang dari dalam laci. Korban yang ketakutan pun tak berani berkutik dan terpaksa merelakan uang hasil jualan BBM eceran yang sebesar 3 juta rupiah. Korban bernama Supli Toha menerangkan sempat berupaya mengejar pelaku, namun ia mengurungkan niatnya tersebut setelah melihat pelaku telah ditunggu rekannya yang membawa sepeda motor, tak jauh dari kios. Dengan berbekal rekaman kamera pengawas, korban pun melaporkan perampokan ini ke polisi. Pas datang langsung ngomong, nanya duit langsung. Terus kita gimana reaksinya? Ya, langsung kita diem aja, mana dia nunjuk ke parang di kita. Ancamannya seperti apa? Ancaman dia tuh nanya duit kan. Nah, pas di mana duit kau dia kan. Tunjuk lah dia. Kalau udah ditunjuk ke dia, mati kau, dia ngomong itu. Ya kita diam. Air kiri itu. Setelah itu dia nyari-nyari ketemu kotak itu kan. Langsung dimbeknya. Berapa totalnya? Kalau totalnya 3 lebih. 3 juta ya? Iya. Aksi perampokan ini tengah dalam penyelidikan Polsek Gandus Palembang dengan memburu pelakunya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Jika Anda punya warung atau toko kelontong, waspadalah. Saat ini sering terjadi pencurian tabung gas LPG 3 kg. Salah satu modusnya pura-pura membeli rokok. Pencurian tabung gas 3 kg ini terjadi sesaat setelah pelaku datang ke toko, pura-pura membeli sesuatu. Pencurian tabung gas 3 kg di toko kelontong memang kerap terjadi. Salah satunya di Jalan Meranti, Kertapati, Palembang yang terekam kamera pengawas ini. Pelaku berpura-pura membeli sebatang rokok. Namun di saat korban lengah, pelaku dengan cepat menggasak sebuah tabung gas. Meski pemilik warung sempat mengejar, tetapi pelaku berhasil kabur bersama temannya yang sudah menunggu dengan sepeda motor di jalan raya. Pemilik warung sendiri awalnya tidak menaruh curiga sedikit pun dengan pelaku. Namun tak disangka dengan gerakan cepat, pelaku mengambil tabung gas yang terletak di depan warung. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan kelengahan penjaga warung saat hendak mendiamkan anaknya yang sedang menangis. Satu lewat dari dalam itu kan, nah keluar kan stop di depan minyak ini. Depan minyak ini, atau rumah aku kan lagi nunggu warung, beli rokok sebatang gitu kan. Nah sedang tiba-tiba anakku nangis ya, masuk pas rumah nengok CCTV, ada budak tuh nyangking gas, langsung bini aku keluar ngejar kan. Tak dapat, dia tuh nunggu. Ciri-cirinya cak mana kayak itu? Ciri-ciri pelakunya tuh? Tak jelas di CCTV itu. Korban memperkirakan pelaku bukan warga sekitar karena tidak pernah terlihat sebelumnya. Meski memiliki bukti rekaman CCTV dan menderita kerugian, tetapi hingga kini korban enggan melaporkan kasus pencurian ini pada pihak polisi. Jadi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang kurir paket di Kabupaten Pali membawa kabur uang belasan juta hasil dari pembayaran COD pelanggannya. Liciknya pelaku berpura-pura menjadi korban penodongan. Membawa kabur uang hasil COD, cash on delivery atau pembayaran barang saat pembeli menerima paket.
Besaran harga barang sebesar 14 juta rupiah. Aksi ini yang membuat pria berusia 22 tahun bernama Rudi Sanjaya harus berurusan dengan polisi. Liciknya, tersangka yang berprofesi sebagai kurir paket ini merekayasa seolah-olah jadi korban penodongan di Desa Air Hitam, Kecamatan Penugal, Kabupaten Pali. Namun saat menjalani pemeriksaan, polisi menemukan kejanggalan dari jawaban tersangka. Dan akhirnya uang tersebut diakui tersangka telah habis untuk berfoya-foya. Di mana telah digelapkan paket COD senilai 14.200.000. Modus dia melakukan rekayasa itu, dia mengambil uang tersebut dan memakainya untuk keperluan pribadi. Sebelumnya tersangka membuat laporan polisi dengan mengaku menjadi korban penodongan oleh sejumlah orang tak dikenal pada 2 Juni lalu. Akibatnya korban harus kehilangan uang hasil pembayaran sistem cash on delivery sebesar 14 juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang perempuan ditangkap warga saat belanja di sebuah toko sembako di Kota Palembang. Ia diduga membayar dengan uang palsu. Polisi sita sejumlah uang palsu pecahan Rp10.000. Dinilai berbelanja dengan uang palsu. Aksi ini membuat seorang perempuan bernama Herneti harus berurusan dengan polisi. Sementara Herneti membantah kalau dirinya menjadi pengedar uang palsu. Ia mengaku mendapat uang tersebut saat berbelanja di Pasar Perumnas, Palembang. Perempuan berusia 44 tahun itu tertangkap tangan warga saat berbelanja dengan uang palsu pecahan Rp10.000 di sebuah toko sembako kawasan Kampung Ponorogo, Sukarami, Palembang. Herneti bahkan sempat berusaha kabur saat akan dikejar oleh pemilik warung. Kejadian ini bermula saat Herneti berbelanja sembako dengan menggunakan uang pecahan Rp10.000 sebanyak 4 lembar. Warung yang dituju adalah warung yang sama pada sepekan sebelum Lebaran Idul Adha. Pedagang pun menerima uang itu. Namun saat uang tersebut diberikan pedagang untuk pengembalian kepada konsumen lain, mereka menolak dengan menyebut uang itu adalah uang palsu. Ya kan udah tahu Pak, karena kan udah masuk tas, kita kan udah tahu, udah pulau ini. Herneti akhirnya diamankan setelah berbelanja di warung yang sama. Ia berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp10.000 sebanyak 6 lembar pada Senin pagi. Nah, pas ini kau juga ngedar uang palsu berarti. Nah, dia nak berlari. Langsung lagi ya? Berapa jumlah uang yang dibelanjain ke warung Bapak? Tadi. Jumlahnya ya? Kalau 60.000 ya? Jadi dia... Polisi menyita puluhan lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp10.000 sebagai barang bukti. Herneti kini masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Aksi pencurian sepeda motor sekarang bisa dilakukan dengan cepat, bahkan kurang dari 1 menit. Oleh karena itu, pastikan kendaraan Anda terkunci dengan pengaman ganda saat berbelanja ke minimarket. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Jalan Ki Muara Ogan, Kertapati, Palembang. 2 orang pelaku tampak datang dengan menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku turun mendekati sepeda motor yang terparkir dan dengan cepat membawanya kabur. Korban sendiri saat kejadian tengah berada di dalam minimarket. Korban baru menyadari sepeda motornya telah dicuri saat hendak pulang ke rumah. Diduga para pelaku telah mengintai sepeda motor tersebut saat korban memarkir kendaraannya. Jam 8.40 kita ke Alfamart Lorong Wijaya Kertapati. Nah, bayar angsuran motor. Pas sudah selesai bayar angsuran di kasir, kita nak keluar, motor sudah hilang, nggak ada lagi. Berapa lama lah itu kita di Alfamart itu ya? 10 menitan lah. 10 menitan ya? Kita ngecek CCTV dah yuk? Iya. Ingat CCTV itu berapa ya pelakunya? Pelakunya 2 wong. Kenal lah itu yuk? Nggak kenal. Sempet nanyo sama yang wong di sekitaran Alfamart itu dah yuk? Sempet nanya, ada yang tinggi. Banyak yang nggak kenal. Nggak kenal ya? Berbekal rekaman CCTV minimarket, korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motornya ke pihak kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. 363.